Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah viral dan trending topik ada Vicky Prasetyo yang dilaporkan oleh Fang Fang dan rekan bisnisnya ke polisi. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, beberapa waktu lalu, Vicky Prasetyo dilaporkan oleh rekan bisnisnya berinisial RAS ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan. Terbaru laporan tersebut telah naik status dari sidik ke lidik nih Besti. Menanggapi kabar tersebut, kuasa hukum Vicky Prasetyo, Agustinus Nahak, mengatakan bahwa status tersebut dinyatakan naik status, sementara kliennya belum dimintai keterangan resmi terkait laporan RAS tersebut. Ya, jadi laporan dari para RAS ya, itu sudah tahap penyidikan. Tentunya polisi sudah memanggil misalnya saksi atau mengumpulkan alat bukti sehingga polisi ada dugaan bahwa ini ada tindak pidana. Nah, waktu naik tahap sidik kan saya bilang, kok klien saya belum diperiksa, kok sudah naik tahap penyidikan. Tapi 4 hari lalu saya dapat komunikasi dari Vicky bahwa penyidik sudah datang ke rumahnya Vicky dan sudah melakukan proses BAP di tahap penyidikannya. Tapi ini Besti, di balik pernyataan Agustinus tersebut, ternyata kliennya beberapa hari lalu telah dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Namun berbeda dengan terlapor pada umumnya, penyidik mendatangi langsung ke rumah Vicky saat dimintai keterangan nih Besti. Lalu, kenapa penyidik telah menaikkan status perkara penipuan yang menyeret Vicky tersebut? Alih-alih memberikan klarifikasi kepada publik lewat kuasa hukumnya, Vicky Prasetyo kini membantah jika ia menerima sejumlah uang seperti yang dituduhkan sang lawan. Bahkan kuasa hukum Vicky mengatakan kalau kliennya dengan pelapor tidak saling mengenal. Sebenarnya mereka ini kan berbisnis lah bersama gitu. Tapi bisnis seperti apa saya juga belum sampai, karena kemarin BAP kan saya juga belum minta ya, salinan BAP ya. Tapi pada prinsipnya bahwa ketika seseorang melapor berarti kan dia ada kerugian. Dia menjadi korban. Toh kalau Vicky merasa bahwa dia tidak menerima uang atau menerima uang dari para pihak pelapor, ya klarifikasi saja kepada pihak kepolisian. Tentunya penyidik akan melakukan setiap proses itu dengan sangat objektif dan transparan. Kita percaya ke Polda Metro Jaya tidak mungkin menaikkan tahap penyidikan kalau alat bukti yang disiapkan pelapor itu tidak ada unsur pidananya. Nah ini kan harus diklarifikasi oleh para pihak terlapor. Waktu kemarin kan dibilang Bang Nahak dampingi saya di Polda Metro ya. Tapi ternyata kan penyidik yang datang langsung ke rumahnya. Tapi saya menyarankan kepada Pak penyidik supaya kalau ketika memeriksa perkara dalam kasus pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas, sebaiknya didampingi oleh penasihat hukum. Karena itu undang-undang ya. Namun Nahak tak memungkiri jika bahwa kliennya dalam perkara ini terbukti melakukan tindak pidana. Kini tugas Vicky harus bisa mempertanggungjawabkan segala bukti yang diterima penyidik dari pihak pelapor. Jika tidak, akankah Vicky Prasetyo akan jadi tersangka atas laporan sang rekan bisnis? Ketika naik ke tahap penyidikan, polisi punya keyakinan ada dugaan terjadi tindak pidana. Lalu setelah itu kalau misalnya si terlapor diperiksa dan bisa meyakinkan penyidik dengan alat bukti tentunya dengan saksi dan lain sebagainya bahwa dia tidak ada hubungan dengan kasus pidana ini, tentunya akan dikeluarkan SP3. Urusan hukum yang menjerat Vicky Prasetyo tak hanya itu saja nih Besti. Belum lama ini istrinya Fang Fang juga melaporkannya ke Mabes Polri atas tuduhan dugaan penelantaran anak. Namun dalam hal ini Vicky sangat menyayangkan keputusan Fang Fang tersebut. Menurutnya, sebagai pasangan suami istri yang baru saja dikaruniai anak, Fang Fang tak seharusnya mengungkap permasalahan dalam rumah tangganya ke publik. Ya, yang pertama-tama sebagai kuasa hukum Vicky Prasetyo saya mau menyampaikan bahwa setiap orang merasa korban. Tentunya upaya yang dilakukan Fang Fang itu paling benar melaporkan di penegak hukum dan tentang penelantaran anak. Sebenarnya persoalan ini dari awal saya sudah menyampaikan kepada publik bahwa
Vicky ini sebenarnya kecewa karena hubungan mereka dari dulu kan baik, bahkan sudah sampai hamil dan mau melahirkan, dan 3 hari sebelum melahirkan itu sebenarnya Vicky masih komunikasi baik dengan dia. Tapi tiba-tiba di speak up di media bahwa Vicky menelantarkan, tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya. Setelah itu kami sampaikan bahwa selama ini Vicky banyak transfer juga kok, ada bukti transferan di kita. Lalu yang kedua, pada saat melahirkan Vicky sendiri sudah berjanji mau ke sana untuk membiayai rumah sakit, bahkan segala sesuatu yang menyangkut dengan bayi, karena kalau bicara tentang orang melahirkan ini kan biayanya juga pasti ya besar, dan itu kan tanggung jawab dari seorang ayah ya, dan juga sebagai seorang suami. Selain itu, Vicky melalui kuasa hukumnya dengan tegas membantah dugaan penelantaran tersebut. Ia mengklaim bahwa sejak pernikahannya dengan Fang Fang, ia ingin bertanggung jawab, dan bahkan dalam beberapa kesempatan ia memberikan sejumlah uang kepada sang istri. Dia sampaikan bahwa Bang Nahak, kalau bicara tentang penelantaran Arab, apa yang saya telantarkan, sedangkan saya sendiri kan mau ke sana untuk berkunjung, memberikan nafkah kepada istri saya dan anak saya. Karena sampai saat ini, walaupun menikah secara siri, itu istri saya. Nah, sampai ini belum ada perceraian, dan anak itu anak saya. Sebenarnya dia handphone dia masih terbuka ya, belum ada dia memutus tali silaturahim. Tinggal komunikasi yang baik aja. Makanya saya bilang kalau lawyernya si Fang Fang, saya kan nggak tahu nomornya. Kalau ada berkomunikasi dengan kita, tanggung jawabnya seperti apa ya? Kita bicara sama Vicky, dipertemukan aja. Ini soal privat, ini soal rumah tangga. Harusnya tidak perlu dibombardir di media lah. Udah diselesaikan aja kekeluargaan. Soal laporan polisi kan nanti kan akan diklarifikasi seperti apa. Meski memiliki segudang alasan dan bantahan, satu yang pasti nih Besti, nama Vicky telah tercatat sebagai terlapor di meja penyidik Mabes Polri. Lantas, akankah Vicky bisa menyelesaikan permasalahan ini di meja persidangan? Atau bahkan akan menempuh jalur damai? Tentunya sebagai warga negara yang baik, tadi saya sarankan, kalau ada panggilan Barreskrim datang saja untuk memberikan keterangan, dan kalau bisa ajukan restorasi justice. Perdamaian sajalah. Damai itu indah, apalagi ini bini kamu dan anak kamu. Bukan lagi bercerai atau dia misalnya sudah diceraikan, kan tidak, masih istri sahnya dan itu adalah anak kandungnya. Bagaimana nasib Vicky Prasetyo jika semua tuduhan dalam laporan polisi yang dialamatkan kepada dirinya naik status kelidik hingga mencatat namanya sebagai tersangka? Akankah semua perkara hukum ini akan menyelesaikan karirnya di dunia hiburan tanah air? Selanjutnya ada informasi terbaru seputar laporan polisi Rizky Bilar soal dugaan penyebaran kabar bohong. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, laporan polisi Rizky Bilar terhadap sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarkan kabar bohong mengenai dirinya diduga punya hubungan spesial dengan Putri Ramzi, Asila Maisa di Polda Metro Jaya kembali diperbincangkan. Semua itu bermula ketika Lesti Kejora dan Asila Maisa terlihat menyambangi kawasan Polda Metro Jaya baru-baru ini. Usut punya usut, kedatangan mereka ternyata tindak lanjut atas laporan Bilar tersebut. Dalam hal ini, Lesti Kejora dan Asila Maisa dipanggil sebagai saksi sekaligus korban untuk dimintai keterangan. Pada hari ini, seperti yang kita ketahui, Rizky Bilar, Lesti Kejora dengan Asila hadir di Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tambahan sekaligus ada sedikit konfirmasi dan berita acara klarifikasi terkait dengan laporan yang dilaporkan oleh Rizky Bilar terhadap beberapa akun yang belakangan memang sudah kita ketahui bersama telah membuat sebuah pemberitaan yang tidak benar ya. Mengkonfirmasi ini aja apa yang sudah dilaporkan oleh kakak, bahwa semua yang ada di posting oleh YouTube Di beberapa YouTube di beberapa akun, bahwa itu semua tuh tidak benar. Setidaknya ada 25 pertanyaan yang diberikan penyidik kepada Lesti dan Asila.
Dengan adanya laporan ini, Lesti mengaku tak ada kata damai bagi para pelaku. Karena lewat laporan suaminya kali ini, oknum yang sengaja menggiring opini soal keluarganya ada efek jera. Dan ia memberikan peringatan tegas bahwa ini akan menjadi permasalahan yang terakhir yang menyangkut keluarga dan rumah tangganya. Kita ikutin dulu aja ya sampai pemeriksaan semua selesai. Soalnya kalau dibiarin takutnya malah banyak yang ngikutin nantinya gitu. Ya mungkin kalau untuk secara kerugian seperti yang kita ketahui bersama, Rizky Bilar, Lesti sama Asila ini kan beberapa akun juga menyampaikan bahwa ada terdapat isu-isu yang nggak benar terkait dengan kehidupan pribadi Asila bersama dengan keluarga dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Jadi memberikan dampak yang cukup mengganggu ya, karena kan Asila kita ketahui dia punya kehidupan pribadi, punya pekerjaannya secara profesional, punya pendapatan sendiri yang tentu ini juga cukup mengganggu begitu dan berdampak bagi kehidupan keluarga masing-masing. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.